Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Satu ndak bahagia, satu bangkrut bahagia. Mau tinggal di istana sekalipun, ndak bakalan bahagia. Jadi, saya mau bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup saudara? Diri sendiri. Jadi jangan menuntut pasanganmu, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Saudara-saudara, kalau Anda mendompleng atau mengharapkan orang membuat Anda bahagia, saudara pasti akan kecewa. Orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya bahagia? Session kedua nanti. Tapi hari ini saya mau kasih awasan. Anda yang kurang merasa dicintai, ditolak masa kecilnya. Kita semua punya pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Kalau kita tidak bisa mengelola masa lalu kita, Anda kesana kemari hanya akan menyanyi satu lagu. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Terus lanjutkan. Salahku dan apa dosaku. Saya mau kita menyanyi satu lagu untuk ngecek. Bisa enggak saudara nyanyi lagu ini? Bila ku ingat. Bila ku ingat. Pinter, lanjut. Aku besarlah. Terus, waktuku kecil, hidupku amatlah senang. Senang di bangku di peluknya. Serta dicium dimanya. Namanya. Bener enggak bisa menyanyikan lagu itu? Waktuku kecil bahagia. Siapa yang waktu kecilnya bahagia sekali? Wah, luar biasa. Yang lain-lain ditinggal minggat mama, tinggal minggat papa, ya, korban broken home. Ya saya korban broken home. Jadi masa kecil saya tidak bahagia. Ayah ibu saya bercerai waktu saya umur 6 tahun. Dan yang saya menyesal waktu mereka mau bercerai tidak minta pendapat saya. Sebab kalau mereka minta pendapat saya, semua anak tidak menyukai perceraian orang tua. Jadi perceraian itu adalah tindakan yang egois di hadapan anak. Ya, mama mau menyelamatkan hidupnya, papa mau menyelamatkan hidupnya. Akibatnya saya uripe ketulo-tulo. Saudara pasti tidak tahu yang dari Bali. Apa itu ketulo-tulo? Keleleran, tidak tahu juga keleleran. Ya kan? Hidup susah. Ditolak, dibullying, direndahkan karena miskin. Saudara. Saya punya pengalaman masa kecil yang sangat buruk. Dan itu mempengaruhi citra diri saya. Jadi saudara ini penting sekali. Ada kalimat dalam bahasa Inggris, your self-image always consistent with your self-performance. Cara kita memandang diri selalu konsisten dengan perilaku saudara. Maka kalau ini tidak dibereskan, mau usaha apa saja pasti bangkrut. Mau menikah dengan siapa saja pasti tidak bisa. Karena citra diri Anda menentukan perilaku Anda dalam kehidupan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketemu Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau jujur dengan saudara. 15 tahun saya melayani Tuhan. Sudah tamat dapat S2 dari Filipina. Masih membawa citra diri yang buruk. Sampai saya mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan saya dipulihkan cara pandang saya. Jadi gini, karena saya suka ditolak, direndahkan, miskin, bahkan dijuluki anak PKI. Bapak saya tersangkut G30 SPKI. Saya pernah masuk Akabri, sudah tes masuk sidang penentuan terakhir, tidak diterima. Karena tidak bersih lingkungan. Zamannya Pak Harto, anak cucunya orang PKI tidak bakalan bisa jadi pegawai negeri atau tentara, tidak bakalan. Jadi saya punya kepahitan. Nah, saya pengen diterima, saya pengen dihargai orang, maka
Walaupun saya sudah jadi anak Tuhan, self image saya ini masih belum pulih. Maka saya harus belajar untuk melakukan sesuatu supaya saya bisa bahagia. Dan 3 hal ini saya mau mengajak saudara untuk belajar. Sebelumnya saya mau kasih tahu awasan nih. Berikutnya. Ibu-ibu, kalau marah jangan lama-lama. 5 menit saja sistem kekebalan tubuh kita macet. 6 jam. Saya baru ini kan hasil penelitian. Saya baru sadar kenapa Tuhan Yesus dan Alkitab berkali-kali mengatakan, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Karena semakin lama Anda marah, semakin Anda rugi. Ya kan? Nah, kalau dari kecil saudara marah karena masa lalu dan tidak bisa dibereskan, yang jadi korban nanti kalau menikah, pasanganmu, anak-anakmu, lingkunganmu. Saudara akan jadi orang yang kemana-mana membawa aura marah. Nah, aura marah itu tidak mendatangkan rezeki. Alkitab aja mengatakan, jauhi orang yang suka marah. Ya kan? Suamimu lebih suka tinggal di pojok pasar sana daripada tinggal dengan istri yang suka marah-marah. Kalau tidak percaya tanya Bang Toyib. Sampai hari ini dia belum pulang. Bener gak? Bapak-bapak bener gak? Lebih baik tinggal di pojokan sawah sana daripada tinggal dengan istri yang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Belum lagi merugikan diri sendiri. Waspadalah. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Maka skill ini harus kita punya. Saya sudah mempraktekkan, makanya saya bisa mengatasi halangan-halangan persoalan-persoalan masa lalu karena saya punya skill ini. Dan skill atau keterampilan ini dimiliki oleh seorang yang namanya Yusuf. Skill yang pertama dalam hidup yang saudara harus miliki, itu bagus untuk bisnis, bagus untuk pernikahan, bagus untuk pelayanan adalah forget. Belajar melupakan. Saudara tahu, melupakan masalah dan melupakan orang yang bikin masalah. Kita semua pasti punya masalah. Iya kan? Mari kita menengok ayat yang barangkali saudara bisa melihat di dalam Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya. Nah, arti kata Manasye itu ini. Allah telah membuat aku lupa. Sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di rumah bapaknya? Sejak kecil dia dibullying oleh kakak-kakaknya. Kasihan. Tukang mimpi datang tuh, tukang mimpi datang. Bukan hanya itu, mereka dilecehkan dan bahkan kakak-kakaknya karena iri hati. Mereka merencanakan untuk membunuh dia. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, luka pertama yang Anda terima adalah dari keluarga saudara. Bukan dari orang lain. Biasanya sakit hati, kepahitan, dendam itu pertama Anda terluka oleh anggota keluarga. Kalau bukan dari bapak, dari ibu atau dari saudara. Ini yang bisa terjadi. Nah saudara, bukan hanya itu. Nanti kalau saudara masuk surga, undang Yusuf ke komsel saudara. Dan tanyakan, apa yang membuat Anda menamai anak pertama Manasye? Karena saudara ternyata kalau dia tidak bisa melupakan masa lalunya yang kelam, dia tidak bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nasibnya kasihan saudara. Sudah dijual, kemudian jadi budak, kemudian difitnah oleh istri majikan, masuk penjara 13 tahun tanpa diadili, di penjara dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Jadi mungkin separuh masa remajanya atau hampir seluruh masa remajanya sampai umur 17 tahun, hidupnya penuh dengan masalah, kepahitan dan sebagainya. Tetapi Yusuf menyadari bahwa keberhasilan hidupnya itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan untuk melupakan.
melupakan. Satu kali saya di Bandara Manado, saya sedang menantikan atau di ruang tunggu menunggu pesawat, ada seorang wanita atau mungkin remaja yang menyanyikan lagu ini. Saya kaget. Apa maksudnya lagu ini? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ini maksudnya apa? Lumpuhkanlah ingatanku. Lumpuhkanlah ingatanku. Nah kalau dia kehilangan ingatan bagaimana? Jadi dalam hidup ini ada ingatan-ingatan, ada memori-memori, ada masa-masa kelam yang Anda harus bisa melupakan. Sebab kalau tidak bisa melupakan, itu bisa kebawa-bawa ke masa kini dan bisa merusak perjalanan masa depan saudara. Makanya saya tadi waktu nyanyi, bila ku ingat, tidak ada yang nangis, syukur. Semua menyanyikan, waktuku kecil hidupku amatlah benar. Benar ya? Benar, syukur. Ada yang amatlah apa ya waktu itu. Kalau saya tidak bahagia. Tapi saya punya kemampuan untuk seperti ini. Belajar melupakan. Amin. Pernah dipersulit orang? Pernah dizolimin orang? Pernah disakiti orang? Pernah dikhianati orang? Pernah ditipu orang? Mau apa? Ini sudah terjadi, mau apa? Hei, kita tidak kembali ke masa lalu. Kita akan ke masa depan. Jadi kalau hidup saudara hari ini hanya untuk mengingat masa lalu, Anda bisa kehilangan sukacita hari ini. Dan akhirnya tidak bisa maksimal ke masa depan. Kalau kesana kemari hanya nyanyi, oh ya nasib, mengapa begini? Ngapain? Tiap hari hanya ya nasib, ya nasib. Maka kita harus punya skill berdamai dengan masa lalu. Kalau bisa lupakan. Ngapain diingat-ingat? Ya kan? Amin. Oh dia sudah dengan yang lain. Dia sudah pergi dengan wanita lain. Kenapa saudara ingat-ingat? Iya kan? Ini contoh, ini contoh, cek baik-baik. Saudara yang pernah diputuskan di Pantai Kuta. Kalau setiap kali mau lewat Pantai Kuta gemetar, kemudian keringat dingin keluar, Anda belum bisa melupakan. Setiap kali melihat wajah orang yang pernah mengkhianati saudara atau lihat orang yang kumisnya mirip dia. Kemudian saudara gemetar, Anda belum bisa melupakan. Harus punya kemampuan belajar melupakan. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.